Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Persis TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Walaupun di masa pandemi seperti tahun kemarin kita masih pandemi, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita kepada Allah, tidak mengurangi khidmat kita untuk terus mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Walaupun di masa pandemi, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Pemirsa Persis TV rahimakumullah. Tema yang akan dibahas pada kesempatan ini cukup menarik, yaitu mengenai perkataan Umar bin Khattab tentang masalah sholat tarawih berjamaah. Beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah yang ini. Nah, sebelum ke materi ya perkataan Ibnu Umar bin Khattab itu apa? Nah, sebelumnya ada mukadimah dulu. Jangan lupa ya, di Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang agung. Bulan berkah, bulan agung, bukan bulannya, bukan. Tapi orang-orangnya, kaum musliminnya yang mau melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Tak ada artinya bulan Ramadan berkah kalau seseorang sebelum Ramadan tidak pernah sholat, selama Ramadan pun dia tidak sholat sama sekali. Sebelum Ramadan dia tidak pernah saum, selama Ramadan juga dia tidak pernah saum, gak ada yang berkah. Bulan Ramadan bulan berkah kalau kita mau melakukan amal soleh di dalamnya. Nah, salah satu amal soleh yang dihidupkan di dalam Ramadan itu adalah sholat malam. Ya, nama lainnya untuk Ramadan lebih khusus lagi suka disebut sholat tarawih. Ya, menurut saya, pemirsa TV rahimakumullah, sholat tarawih sama seperti sholat malam, yang waktunya terikat oleh waktu. Tidak terikat tempat, tidak terikat pekerjaan. Sebagaimana sabda Nabi, sholat malam baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Setelah sholat isya sampai terbit fajar. Boleh berjamaah di masjid, boleh berjamaah di rumah, boleh munfarid di masjid, boleh munfarid di rumah. Bagi bapak-bapak yang bekerja, ya, tidak sempat sholat tarawih berjamaah di masjid setelah sholat isya karena capek lelah, kan bisa nanti tengah malam. Kalaupun ngantuk tidur, nanti bisa bergabung dengan sahur, masih di dalam waktunya. Begitu juga ibu-ibu yang repot masak dari sore, ya, menyediakan berbuka, nanti masak untuk sahur. Kalau saya ikut tarawih berjamaah suka ngantuk lelah, kan bisa nanti setelah sahur. Ya, tidak ada alasan untuk kita meninggalkan tarawih di bulan Ramadan. Kapan lagi kita melaksanakan sholat tarawih sebulan penuh kalau bukan Ramadan? Ya, mengapa? Karena terbuka luas. Terbuka luas. Bagi yang mau berjamaah di masjid, oh sok ada kesempatan. Yang tidak bisa, jangan sampai tidak. Sayang. Ya. Amal soleh kita kalau tidak dipupuk oleh kita, mau oleh siapa lagi? Ya, silakan. Nah, adapun tentang perkataan Umar ya, di dunia fikih, ya ini terjadi kontroversi hebat tentang perkataan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tidak sedikit ada yang berkesimpulan, ya dengan hadis ini ternyata ada bid'ah yang baik. Nah itu terlalu dini. Menyimpulkan begitu terlalu dini. Begini, Bapak Ibu sekalian, pemirsa Persis TV rahimakumullah. Kalau kita mengenal Umar bin Khattab,
kita harus tahu dulu siapa Umar bin Khattab. Ya. Dia salah satu sahabat Nabi yang jenius. Ya, cerdas sekali. Calakan cek orang Sunda mah. Ya, keputusan-keputusannya jarang numislek. Ya, selalu tepat. Ya. Bapak Ibu pasti tahu, ya, paling tidak pernah mendengar ada beberapa ide-ide Umar. Sebelum turun ayat Quran, Umar sudah punya ide-ide tertentu. Ya, contoh tentang hijab. Istri Nabi, sebaiknya istri Nabi itu pakai hijab. Tidak lama turun. Istri-istri Nabi harus dihijab, tidak bertemu langsung dengan orang-orang. Homer asalnya haram kan? Halal, asalnya halal. Lalu Umar mengatakan, kalau Homer haram nanti begini-begini, turun ayat. Masih kurang, turun ayat beberapa kali. Ya, dan ada beberapa masalah yang ide-ide Umar muncul sebelum Quran turun. Dan oleh Allah di ACC, itu salah satu cerdasnya Umar. Ada lagi. Nabi pernah mimpi diberi susu kan oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi disuruh meminumnya. Ya, susu itu ternyata tidak habis. Tidak kuat Nabi meminumnya karena sudah keluar dari tiap-tiap jari tangannya. Masih ada sisa. Di dalam mimpi itu ada Umar bin Khattab. Kata Nabi, Umar minum. Oleh Umar diminum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa takwil dari mimpi itu? Rasulullah SAW menjawab, al-ilmu. Ya, takwil mimpi itu ilmu, susu itu ilmu. Ilmu yang Allah berikan kepadaku hanya 1 gelas. Tapi otakku yang jutaan giga tidak mampu menampungnya. Masih ada sisa. Sisanya diberikan kepada Umar. Nah, ini salah satu manakib Umar. Keistimewaan Umar. Ya, sampai Nabi pernah bersabda, ditakdirkan jikalau ada Nabi lagi setelah aku wafat, Umar yang layak jadi Nabi. Umar ketika khalifah banyak menentukan putusan-putusan istihad yang cemerlang, brilian, luar biasa. Nah, oleh karena itu orang-orang yang idenya brilian, idenya cerdas, kadang-kadang suka mengeluarkan kata-kata yang aneh. Ya, makanya kalau kita tidak tahu Umar bagaimana sebelumnya, orang juga ngeheng nih, apa nih maksudnya? Nah, inilah yang harus tahu. Sama di kita pun sama. Ulama-ulama hebat, ya, ulama-ulama yang rajin baca, rajin ngulik, suka mengeluarkan statement-statement seperti bertentangan, seperti kontroversi, padahal tidak. Demikian juga Umar. Nah, kronologis Umar bersabda begini. Di awal diwajibkan saum Ramadan juga ada tarawih. Ada sholat malam. Nabi asalnya sendiri sholat malam itu. Hanya ada yang masbuk beberapa orang. Nabi biarkan. Besok jumlahnya bertambah lagi. Nabi biarkan. Hari ketiga semakin banyak. Akhirnya Nabi pun pulang. Gak ada yang menjelaskan berapa rakaat gak. Ya. Nah, besok harinya ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda tahu kami ikut masbuk semakin banyak? Kata Nabi, justru aku pulang ke rumah itu karena kamu. Ya. Kata Nabi, sudah sholat di rumah saja. Kalau aku terus berjamaah, ya, aku khositu antuf tarodo alaikum. Aku khawatir sholat berjamaah tarawih ini diwajibkan kepada kamu, khawatir. Nah, mulai dari sana hilanglah. Ya, sholat tarawih berjamaah itu punah. Hilang. Itu di tahun kedua. Ya, di tahun kedua saja hanya 3 hari. Jadi tahun kedua 3 hari berjamaah tidak ada. Tahun ketiga tidak ada. Tahun keempat tidak ada. Tahun kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh tidak ada tarawih seperti yang dilakukan orang-orang sekarang. Karena sabda Nabi itu. Setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar, ya radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq jadi khalifah.
4 tahun menjadi khalifah, keadaan sholat tarawih sama seperti di zaman Nabi. Ya, nggak ada berjamaah. Nah, di zaman Umar sama begitu, ya, yang tarawih. Hanya kata Abdurrahman, ini ada riwayat Imam Malik dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Imam Malik dalam Muwatta, ya. Kata Abdurrahman bin Abdul Qori yang mengatakan kharajtu ma'a Umar bin Khattab. Saya pernah keluar bersama Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, ya, setelah Nabi dan Abu Bakar wafat. Fi Ramadan, keluarnya di bulan Ramadan, ilal masjid, menuju masjid, ngontrol. Khalifah itu ngontrol masjid. Faidanasu auzaun mutafarikun, ternyata orang-orang, ya, banyak tapi berkelompok-kelompok. Ada yusolli rojulun linapsihi, ada seorang yang sholat sendiri sholat. Ada orang yang yusolli rojulu payusolli bisolatihi rohtu, ada orang yang sholat mengimami beberapa orang, ada yang 3 orang, ada yang 6 orang, ada yang 10 orang, begitu. Nah, melihat begitu, Umar bin Khattab berkata, wallahi inilah aroni, demi Allah, saya punya pendapat, saya punya pikiran, saya punya ide. Ya, idenya apa? Lau jama'tu haula'i ala qori'in wahidin. Lau, pakai lau. Lau di sini bukan lau imtinaiyah, tapi lau huruf tahdid, huruf anjuran. Ya, huruf tahdid yang artinya alangkah baiknya, ya, kalau aku kumpulkan mereka yang sholat-sholat itu berada di satu imam. Alangkah baiknya, ya. Bagaimana nih kalau orang-orang ini nih yang seorang, yang 2an, 3 orang sekarang mah bersatu satu imam. Ya, di sini disebut imamnya Tamim Adari. Kalau dalam riwayat lain ada 2 dengan Ubay bin Ka'ab. Mengapa begitu? Lakana amsala. Kalau sholatnya begitu, itu lebih amsal, lebih menyerupai yang diadakan Nabi dulu. Fajama'ahum. Lalu Umar pun mengumpulkan mereka ala Ubay bin Ka'bin, dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, dalam riwayat lain dengan Tamim Adari, bergiliran. Nah, setelah Umar berkata begitu, esok harinya keluar lagi Abdurrahman bersama Umar bin Khattab, keluar deui, ngontrol deui. Coba bagaimana keadaan sekarang orang-orang. Ya. Lailatan Uhra, di malam lain keluar lagi. Wan nasu yusoluna bisolati qori'ihim. Ternyata orang-orang turut ide Umar, turut saran Umar, turut, ya, kebijakan pemimpin. Ternyata mereka berjamaah, imamnya seorang. Melihat kenyataan seperti itu, Umar pun bersabda, nikmatul bid'atu hadhihi. Aduh, ini bid'ah yang nikmat. Ya. Apa maksud bid'ah ini? Bid'ah ini yang nikmat bukan berarti ada bid'ah yang rada nikmat, ada yang tidak nikmat, bukan begitu. Ya. Yang al-mutabadiru ilal fahmi, yang mudah dipaham dari kata-kata Umar ini. Kalau kita tahu sejarah bagaimana tarawih, nah, kalau pakai bahasa saya begini, ya, bid'ah di sini adalah inilah sunnah Nabi yang pernah hilang, pernah ada karena dikhawatirkan, diwajibkan, hilang, dimunculkan kembali, dan yang pertama kali memunculkan, yang pertama kali menghidupkan aku, ini bid'ah yang nikmat. Yang maksudnya sunnah Nabi yang pernah hilang dihidupkan kembali. Nah, omongan Ibnu Umar ini diikuti oleh siapa? Putranya. Siapa? Abdullah bin Umar. Tapi bukan untuk masalah tarawih, untuk sholat duha. Sama, kata-katanya sama. Sholat duha itu kan Nabi kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Kalau Nabi melakukan seperti tidak akan pernah meninggalkan. Kalau meninggalkan satu kali, seperti tidak akan mengerjakan. Sama alasannya. Kata Aisyah, kalau Nabi mengerjakan sebuah amal soleh, biasanya konsisten, continue. Kalau tidak dilakukan,
biasanya ada kekhawatiran diwajibkan. Berhenti saja. Ya. Nah, pas lihat lagi di zaman Ibnu Umar ada orang sholat duha. Nah, ini nikmat. Ya, bid'ah yang nikmat ini. Sholat duha yang pernah mati, hidup lagi, tidak apa-apa. Karena kekhawatiran diwajibkan sudah hilang. Tarawih berjamaah dianggap wajib, itu sudah hilang. Ya, begitu juga sholat duha dianggap wajib, sudah hilang. Sholat duha silakan, sholat tarawih berjamaah hilang. Nah, para pemirsa Persis TV rahimakumullah, hadis ini jangan lupa ada lanjutannya. Ya, kita jangan ke stresinya ke itu saja, ada lanjutannya yang tidak jauh penting. Kata Umar, walati tanamuna anha afdolu minalati takumuna, yakni akhirul lail. Ya, kamu tidur dulu, nanti bangun sholat tarawih, itu lebih baik. Ya, daripada kamu sholat di awal. Orang-orang memang umumnya di awal. Di zaman Umar itu beres sholat isya tarawih, beres sholat isya tarawih. Boleh. Tapi kalau kamu kuat, tidur dulu. Ada. Ya, tidur dulu. Nah, para hadirin ya, pemirsa Persis TV yang sama-sama mengharap ridho Allah. Ada sarah ya dari para ulama. Bid'ah pada asalnya ma'uhdisa ala goiri misalin sabikin. Sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh. Baik contoh secara isyarat ya, ataupun secara tekstual, tidak ada. Nah, sedangkan bid'ah yang dimaksud oleh Umar kan ada contoh. Ya, makanya tidak bisa disebut bid'ah yang sesat. Makanya bahasanya bid'ah yang nikmat mah yang ini. Sunnah Nabi yang sudah hilang karena khawatir wajib, kehilangan diwajibkan sudah tidak ada, hidupkan lagi. Nah, begitulah kira-kira maksud kata-kata Umar. Karena bid'ah yang sesat mah gitu, yang diada-adakan ala ghoiri misalin sabikin. Secara syar'i ya, yang namanya bid'ah itu fi mukabili sunnah, yang berbeda dengan sunnah. Tarawih berjamaah tidak berbeda dengan sunnah. Ya, Nabi pernah melakukan walaupun hanya 3 kali, pernah. Ya. Terus mati, mengapa mati? Tadi khawatir diwajibkan. Ini kan bisa insidental, bisa berubah-ubah. Kalau kekhawatirannya hilang, hukum itu hilang. Ya. Makanya Umar berani menghidupkan kembali seperti dihidupkan di pertama kali. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, jangan ragu untuk terus sholat tarawih berjamaah. Yang tidak sempat di masjid boleh di rumah. Yang tidak sempat di awal waktu boleh tengah malam. Tidak sempat lagi boleh menjelang sahur. Ya, yang pasti jangan sampai meninggalkan kesempatan baik ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua dan pandemi segera berakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabbak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah
muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.